Kan dagangannya di Eperan ini, di kaki lima lah ya, di kaki lima, belum punya ruko ini, di kaki lima. Tapi alhamdulillah hasilnya tuh nggak kalah kayak punya ruko. Omset Pak Haji sebelum saya di RDAY Pak Haji, ibaratkan sebulan itu sekitar 10 juta, alhamdulillah nyampe 30 juta Pak Haji. Wow. Iya Pak Haji. Sebelum kenal RDAY omsetnya Paling di bawah 10 juta Pak Haji. di bawah 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Adi dari Lampung. Pertanyaan apa, Pung? Pertanyaannya, saya di sini sudah 5 hari, sudah alhamdulillah sudah saya laksanakan semua ceramah dari Bapak, amanat dari Bapak, ibadah ekstrim sudah saya lakukan, alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah ini dari BRI tadi udah ngejar-ngejar lagi, jadi saya sendiri bingung. Uang sudah saya habiskan untuk sedekah subuh, untuk anak-anak yatim saya bagi 10-10, ada yang 5.000 itu udah habis semuanya. Jadi saya sendiri juga bingung. Emang tadi gue ngajarin lu suruh bagiin anak yatim 5.000. Enggak, gue gak pernah ngajarin. Ngapain lu kasih 5.000? Yang gak kebagian pada doain lo. Tadi kan gue ditanya, sayang kamu ngapain teriak-teriak? Aku doain bapak dari Lampung. Kenapa? Yang dibagi dia doang, gue enggak. Gue doain biar gak terkabul, biar dia kolektor lagi. Kata amin amin. Oh iya, coba gue tes manjur gak manjur. Jangan ngasih duit. Lo ngasih duit anak yatim di atas, ntar anak yatimnya pada turun ke bawah. Tadi gue kasih duit, kok gue enggak? Tuh sama bapak Lampung, biarin gue doain. Didoain tuh di bawah, lu nggak terkabul, dikejar-kejar dia kolektor, bener tuh amin. Jadi jangan dibagiin anak yatim, jangan. Udah lo kalau mau sedekah, kasih aja ustadznya gue sedekah. Sudah. Iya, ngapain lo bagi-bagi? Kalau lo bagi-bagi jadi doain sama anak yatim yang lain. Yang 100 Kecuali kalau lo nyumbang anak yatim ke rumah lo, bebas. Lo mau kolam renang, kasih mainan. Kalau di sini kan pada ngiri. Oh begitu ya. Iyalah, yang nggak kebagian pasti doain. Udah jangan bagi-bagiin duit di sini, jangan. Ngapain? Iya Pak Haji. Apalagi ustadz tanya, Ustadz, lu ngapain senyum-senyum? Nih, gue dikasih duit nih sama bapak tadi. Oh iya, biarin gue doain deh, biar dia nggak terkabul. Kenapa? Gue nggak kebagian. Didoain sama Ustadz, diaminin sama anak yatim 500. Pantas lu dikejar debt kolektor. Udah, jangan bagiin duit. Iya Pak Haji. Duitnya langsung aja sedekah. Ustadz nih, gue titip sedekah nih, 600.000, 200.000, 100.000. Udah gitu. Soalnya anak yatim nih suka pada ngiri. Oh begitu ya. Apalagi adanya dibagi, kakaknya enggak. Tuh, dia dikasih. Biarin. Orang mana yang tadi bagi lo? No, bapak yang jelek, mukanya hancur dari Lampung. Langsung berdoa. Oh, ibu apa? Pertanyaan ibu apa? Assalamualaikum, Ibu Pak. apa? Nama saya Ibu Umi dari Serang. Saya cuma mau cerita Pak Haji. Saya kan punya menantu lagi hamil. Terus pas USG posisinya sungsang. Terus pas udah hari lahiran bayinya meninggal di dalam perut. Terus saya kan lihat YouTube Pak Haji, kalau bayinya posisinya sungsang katanya kalungin celana dalam bapaknya ya kan. Ya saya praktekin itu Pak Haji. Saya kalungin gitu, alhamdulillah tanpa dioperasi, walaupun bayinya meninggal, lahir normal. Keluar lewat mana? Lewat kelamin. Ya namanya apa? Ya memek gede. Iya, makanya kata saya kalau memang benar ini benar-benar ini, saya pengen salaman sama Pak Haji. Gitu. Oh iya. Sini salaman. Kemarin ada orang dari mana tuh? Sulawesi, ada gak datang? Dari Sulawesi. Nggak jadi operasi Pak Haji. Iya, sip, terkabul nih, gue kasih duit. Alhamdulillah. Kemarin ada orang Sulawesi nyium saya. Terus Pak Haji, saya kan usaha. Ya udah, cerita di sana. Nah, yuk. Pertanyaannya ada? Bapak, pertanyaannya ada? Kan saya jualan apa aja udah saya pernah lakuin Pak Haji, tapi belum pernah ada yang menghasilkan apa gitu, malah saya terlilit hutang terus gitu Pak Haji. Gampang, ibu sekarang jual beli alat kelamin mau gak? Gak ada saingannya. Saya pengen ini Pak Haji, pengen punya rumah makan aja gitu. Ya itu tadi, cebok alat kelamin lo, cebok, airnya masukin ke dalam panci. Di dalamnya tuh ada piring, gelas, sendok, peralatan makan. Nanti lo panasin, nanti lo ngomong,
alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, ada orang linglung ngasih modal, gue pengen buka usaha kuliner. Iya. Tapi di situ ada piring kecil, mangkok, sendok, garpu. Iya. Halo, Bat. Iya, Nanti makasih. ada orang linglung ngasih. Buktinya gue nggak kenal, pengen ngasih uang bibit. Nah, Kan makasih. saudara bukan? Iya. Oke? Ya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Perkenalkan saya Aan dari Banjar. Ya. Perbatasan Banjar Jawa Tengah, Jawa Barat. Banjar, Jawa Tengah. Jabar Jateng Pak Haji, perbatasan. Ciamis. Ya. Ciamis, ya. Otonomi baru dari Ciamis Pak Haji. Ya. Saya sedikit mau tanya, barangkali Pak Haji bisa berkenan. Boleh. Saya Apa mau- Ciamis? Nanya apa Ciamis? Saya mau tahu bagaimana rumus sedekah ekstrim terhadap satu Rumus? sedekah ekstrim Sedekah terhadap ekstrim. salah satu keinginan ataupun beberapa keinginan. Itu saja. Makanan favorit Bapak apa? Bubur ayam Pak Haji. Bubur ayam. Senilai berapa tuh bubur ayam yang Bapak makan tuh? Taruhlah harganya. Paling mahal 15.000 sampai 20.000. Ya, 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Ini juga baru sedekah ekstrim kemarin langsung cair 200 miliar. Ini juga baru sedekah cair 200 Mantap, miliar. Pak Ji. Tepuk tangan dong. Mesti maksa, Bos. 12 hari berarti Pak Haji. 12 kali itu setahun. 500 itu jumlahnya anak yatim. Ya. Jumlahnya 20.000. Ini juga baru kok. Ya, Belum ya. ada setahun ya. Belum ada setahun. Baru meraktekin ilmu. Tapi yang cair terus. Oke. Mas Abi punya kapal di tengah laut. Kapalnya karam. Alhamdulillah habis sedekah langsung kapalnya bisa laku terjual. Seminggu. Berapa? Seminggu. Nah, coba praktekin. Sedekah ekstrim senilai makanan favorit kita kali jumlahnya 500 anak yatim Ya. kali 12. Dekatnya ke sini berarti Pak Haji ya. Iya, ke anak yatim kurung, ke anak yatim tahajud, ke anak yatim umroh. Siap Pak Haji. Berarti nanti bisa dititip sedekahnya Pak Haji ya. Bisa, Bos. Makasih banyak, Pak Bisa, nanti Bos japri saya. Nanti kalau habis sedekah ekstrim, Oke. kita langsung privat. Siap Pak Ini Haji. besok kita mau privat sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Siap, besok Pak Haji. pagi. Siap, Pak Haji. Siap, Nah, Pak Haji. nanti lagu undang Bos kita privat. Siap, Di mana? Ya di Hotel Dharma Wangsa enak. Di Hotel Citos enak. Siap, di Pak Haji. di Campville dekat rumahnya Vena Melinda. Kan Vena Melinda pasien kita. Siap Pak Haji. Makasih banyak Oke. Pak Haji. Makasih banyak Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ntar kabarin saya kalau udah ekstrim ya. Oke, siap Pak Haji. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Anto dari Kebumen Pak Haji. Anto dari Kebumen. Ya. Kebumennya desa apa? Desa Karangsambung, Kecamatan apa? Kali Gending, Kabupaten apa? Kebumen Pak Haji. Oh iya. Sekarang pertanyaan apa, Bos? Saya kenal RDA-nya dari bulan September Pak Haji. Ya. Cuman ikut pencerahan selalu nyimak Pak Haji. Ya. Dan saya jualan es krim Pak Haji. Ya. Es krim durian sama es krim Di Kebumen. di Jakarta Pak Haji jualan. Oh, di Jakarta. Ya, saya sama istri saya Pak Haji. Sama istri dagang Ya. es krim. Saya selalu Yang bikin es krimnya siapa? yang apa Pak Haji? Yang bikin es krimnya siapa? Kita berdua Pak Haji. Oh, berdua. Kita selalu nonton Pak Haji itu selalu Nonton? YouTube terus Oh, kalau mau nonton YouTube saya? iya Pak Haji. Apa yang tertarik dari YouTube saya? Saya pengen walaupun usahanya di pinggir jalan Pak Haji, saya pengen kayak tajir melintir Pak Haji. Oke. Nah, makanya saya ikutin akan Pak Haji mandi pandan sampai jalan dalam dibalik. Dibalik. Istri kamu BH-nya dibalik gak? Asli Pak Haji dibalik Pak Haji. Kamu kesini sama siapa? Sama istri Pak Haji. Coba lihat BH-nya dibalik gak? Dibalik Pak Haji. Oh, dibalik. Ya. Itu banyak ini Pak Haji testimoni Pak Haji. Jadi saya pakai itu, pakai celana dalam, habis tidur pagi-paginya direndam, saya pakai di sekeliling kita jualan. Yang alhamdulillah tadi Pak Haji yang tadinya kita jual berapa rendah sampai terjual di Pak Haji habis. Wow, tepuk tangan. Wow, luar Dan biasa. anehnya lagi Pak Haji, kita ATM jarang ngisi Pak Haji. Pas kita mau lihat ATM terisi 100.800.000 Pak Haji. Wow. Bos, maju sini, diri. Coba lo meraktekin ilmu RDI apa yang terkabul apa, Bos? Madep sana, Bos. Sip, nanti gua kasih uang bibit. Acting mulai. Jadi apa namanya? Kan kita dari kecil sampai saat ini kan jadi tuan kecil gitu ya. Nah kalau kita pulang mau mandi itu kita telanjang bulat Pak Haji. Ya. Nah telanjang bulat kita Tapi kan ibu-ibu nggak percaya. Coba kayak gimana kalau telanjang bulat? ya kita dibuka semua bajunya Pak Haji. Kadang nggak pakai baju siapapun lah. Nggak. Nggak Pak Haji. Tapi ini kan pada japri kayak gimana bentuknya? Waduh. Nah, habis itu kita ucap syukur dulu Pak Haji. Ya. Nah, sebelum kita kenal RD aja lah ya Pak Haji. Kita sholat ibaratkan bolong-bolong Pak Haji. Bolong. Sebelum ketemu RDI. Iya, kadang sholat, kadang enggak gitu Pak Haji. Wow. Nah, langsung sedekahnya pun dibilang nggak pernah Pak Haji. Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, walaupun pernah, cuman kadang-kadang
ikhlasnya aja paling berapa gitu. Kalau RDAY sedekah nggak butuh ikhlas. Ikhlas nomor 9. Yang penting maksain. Nah, jadi saya kenal RDAY dari bulan September akhir, Pak Haji, dari saudara ya, Pak Haji. Ya. Nah, habis itu dari situ saya maksain sampai sekarang, Pak Haji. Yang tadinya sedekahnya subuh paling 10.000 apa 5.000, 2.000, saya maksain kata Pak Haji 100.000 saya, Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Bos, Mas Abi sama Mbak Lisa awalnya sedekah subuhnya sama kayak bapak-bapak. Ini saya paksain sedekah subuhnya naik jadi 1 juta. Sekarang Mas Abi sama Mbak Lisa sedekahnya per hari 5 juta. Nih per hari. Besok pagi dia mau naikin sedekah subuhnya per hari 10 juta. Mas Abi sama Mbak Lisa tiap hari ngundang anak yatim 18. Satu anak yatim dapat 100, supirnya 100, bensinnya 300, tol, supir pendamping sama buat makan. Kira-kira total 5 juta. Nah, besok pagi Mbak Lisa sama Mas Abi ngucap syukur karena udah cair. Nah, ini yang di depan mata angkanya hampir 500 miliar. Makanya tadi dia bisik-bisik di belakang, gue pantasnya sedekahnya berapa Ji tiap hari? Ya, kira-kira ya 36 anak yatim. Ya kalau dirupiahin sekitar 10 juta. Oke Ji, deal besok. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu yang udah sedekah 100, coba ditingkatin jadi 200 kayak Mas Apriyadi. Tingkatin jadi 300, 500. Sekarang Mas Apriyadi sedekah subuhnya tiap hari maksain 1 juta. Tapi dia punya uang omsetnya per hari 900 juta sampai 1 miliar. Ada lagi Dokter Lena di Lampung punya klinik kecantikan, sedekah subuhnya juga 100.000. Sekarang dia udah 1 juta. Sekarang untung kliniknya setiap hari untung bersih 10 juta. Nah, Bapak dan Ibu coba paksain. Jangan hamil 100.000, lahiran 100.000, anaknya gede 100.000, hamil anak kedua 100.000. Janganlah, tingkatin. Kan sedekah tuh tolak bala. Jadi ada bala, kita ada tolakan. Nah, kalau dia udah bagus ya, dari kecil-kecil sekarang udah 100.000. Bisa? Coba sekali lagi lo merhatikan ilmu RDAY apa hajat lo terkabul biar bisa ditiru. Ulang dari sini. Ulangi lagi coba. Oke. Saya kan jualan Pak Haji ya. Ya. Nah, itu kita setiap malam kan pakai celana dalam. Ya. Dalamnya itu pagi-pagi kita lepas, Ya. direndam di air ya, di itu di Bos, swap ke dia bos. di itu. Nah, habis dari situ kita kan dagangannya di eperan ini, di kaki 5 lah ya. Di kaki 5 belum punya ruko ini di kaki 5. Tapi alhamdulillah hasilnya tuh nggak kalah kayak punya ruko. Omset Pak Haji sebelum saya di RDAY Pak Haji, ibaratkan sebulan itu sekitar 10 juta. Alhamdulillah nyampe 30 juta Pak Haji. Wow. Iya Pak Haji. Sebelum kenal RDAY omsetnya Paling di bawah 10 juta Pak Haji. di bawah 10 juta. Setelah meraktikin sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, Maksain. salat Badiah Qobliyah nggak boleh, Terus? sedekah Jumat Barokah, Iya Pak Haji. maksain. Maksain. Hasilnya 30 juta Pak Haji. wow. Intinya Tepuk tangan dong. semuanya itu maksain Pak Haji. Maksain. Semua itu maksain dan pasti Pak Haji. Nah, Bapak dan Ibu berani gak maksain? Terutama ibadah ekstrim. Berani gak? Iya dong, kan gratis ibadah ekstrim. Kalau sedekah ekstrim ya tinggal pilihan. Yang penting ibadah ekstrim dulu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong, bisa? Sedekah Jumat Barokah jangan bolong, bisa? Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong, bisa? Sifat 18, sifat bangsat jangan ada, bisa? Bisa. Tahu gak sifat 18? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.